Halo, senang banget kita bisa ketemu lagi dan saat ini ada teman kami dari Prancis, orang Semarang sih, cuman dia berasal dari sini dekat sini Semarang, tapi dia sekarang bekerja di Prancis. Kita kenalan dengan Romo Adi Wijayanto MSF. Romo Adi, Ya, silakan kenalan. oke. Terima kasih Romo Erwin. Salam jumpa. Saya Romo Adi Wijayanto MSF, biasa dipanggil Romo Adi. Saya berasal dari Paroki Santo Yusuf Gedangan, tidak jauh dari Paroki Sendangguo sini, perbatasan persis dengan paroki ini. Nah, saat ini saya sedang liburan cukup lama di Indonesia dan saya Liburan cukup lama bertugas tuh berapa bulan, Romo? 2 bulan. Nah, Lumayan lah liburan ya, cukup enak lah lama ya. ya, benar-benar. Kalau Lumayan orang lah ya. dari Eropa itu liburannya benar-benar dipakai ya, liburan 2 bulan ya 2 bulan dipakai gitu ya. Ya, betul. Sampai kapan? Sampai nanti awal Agustus ya berangkat. Romo sekarang bekerja di paroki mana di Perancis? Oh ya, saya tugas di paroki Santuk de Bonneau. Saya tinggal di Sanction de Bourne, Prancis, Keuskupan Grenoble Vienne. Jadi lidahnya masih ketekuk-tekuk kelipat-lipat gitu ya kalau ngomongnya. Sanbok de apa tadi? Santuk de Bonneau. Santok botmu. Sorry ya lidah saya lidah Semarang sekarang jadine ndak bisa. Ndak bisa gitu toh ya. Gitu ya. Oke, di sana Iya. Romo bekerja di sebetulnya kenapa paroki di sana membutuhkan imam dari Jawa? Ya. Karena kongregasi kita memiliki komunitas internasional di sana, di mana internasionalitas itu harus diwujudkan secara konkret melalui perbedaan suku, ras dan sebagainya. Akhirnya kongregasi kita mengutus beberapa utusan dari tiap-tiap provinsi harus mengisi tugas misi di sana. Saat ini di tempat saya bekerja ada yang masih berasal dari Perancis, satu Romo Rene, lalu satu lagi dari Madagaskar itu Romo Fidel dan saya sendiri dari Indonesia. Rene, Fidel, dan Dan Adi. Adi Wijayanto. Jadi Yes. ada dari 3 negara Ya. dan yang asli hanya satu Romo Satu, Rene. betul. Romo Rene saya dengar sudah lanjut ya usianya ya. Betul, di sana beliau itu sudah 69 tahun, sudah cukup sepuh dan kondisi kesehatannya juga kurang. Penyakitnya banyak. Iya. Jadi membutuhkan dari Asia. Memangnya di sana susah Romo? Apa maksudnya? Iya. Imamnya gitu udah Imam-imam di sana ya sedikit ya. berkurang jumlahnya atau tidak ada lagi? Masih ada romo-romo muda tetapi tidak banyak. Dan umat di sana pun juga makin lama makin menyusut kalau di Perancis itu kan banyak gereja Katoliknya. Ya. Tetapi kenapa kita yang dari Jawa ini memilih paroki tempat Romo berkarya sekarang? Karena paroki kami yang sekarang ini kita berkarya di sana, di situ juga terdapat tempat pendiri kita. Rumah pendiri ya. Betul. Rumah pendiri. Rumah pendiri kita di sana di desa Châteauneuf namanya. Itu tempat di mana dulu pater pendiri kita, pater pendiri kami MSF dulu lahir dan tinggal di sana. Memangnya yang menarik dari tempat itu apa sampai kita memilih itu? Tempatnya kan banyak kita ada di Belanda, ada di beberapa daerah lain juga yang mungkin kekurangan imam. Tapi mungkin karena di sana romonya udah tua atau gimana sampai mengimpor dari luar negeri. Karena terikat sejarah ya Romo ya. Dan itu menjadi Terikat tanggung sejarah. jawab kita semua Itu ya. menjadi tanggung jawab kita semua. Oke, baik Romo. Tugas Romo sekarang kalau di sana itu beda nggak sama pekerjaan seorang imam di tanah Jawa atau di Indonesia? Sama. Tugasnya sama ya, kegembalaan ya, mengatur menggembalakan umat, sakramental, lalu kemudian pendampingan sama dengan yang di Indonesia. Kerja di paroki ya dimanapun pasti mirip-mirip sama-sama gitu ya. Umatnya masih banyak di sana, Kami yang aktif di sana cuma 800 orang saja. padahal orangnya banyak. Maksudnya sebetulnya Ya umatnya sebetulnya tercatat. dari 21 gereja yang ada, ya sebetulnya itu sangat minim ya, sangat kurang, sangat kecil. 21 gereja. 21 gereja. Artinya di tempat paroki Romo berkarya itu ada 21 tempat. Betul, di paroki kami ini ada kayak 21. stasi gitu atau betul, ada 21 gereja. Dulu 21 gereja ini masing-masing adalah paroki. Dulu di masa lalu 21 gereja ini satu gereja, satu desa, satu paroki. Dan sekarang
kalau di sini di gereja di Indonesia itu sedang gencar-gencarnya pemekaran, tapi kalau kami di sana itu Penciutan. regrouping, jadi dikelompokkan kembali, penciutan gitu. Jadi dulu 21 paroki ini dikumpulkan kembali menjadi satu paroki sekarang. Tuh, kita bahagia ya karena di sini di Indonesia umatnya masih banyak dan kita masih punya orang-orang baru yang akan dibaptis, penguatan dan juga orang-orang yang siap untuk menjadi Katolik gitu ya, membaptis dan menambah jumlah umat sampai menambah jumlah lingkungan, pemekaran gereja dan seterusnya. Tapi di daerah Eropa rupanya kejadian itu berbalik ya, karena sudah makin berkurangnya orang yang mau datang ke gereja dan meskipun demikian kami para imam dimanapun juga masih mempunyai perhatian sehingga berapapun yang datang tetap dilayani gitu ya Romo ya. Padahal mereka semua kalau misalnya mereka kalau misalnya mereka meninggal atau mereka mungkin menikah, apakah peristiwa itu masih dirayakan sebagai peristiwa iman? Ya. Untuk saat ini jumlah baptisan setiap tahun tetap ada baptisan, baik bayi maupun dewasa. Juga ada sakramen perkawinan juga ada, tetapi tidak semasif di Indonesia tentunya. Misalnya kalau orang menikah itu ada berapa banyak, sebulan atau setahun gitu? 1 tahun 30 saja. Sekitar 1 tahun 30, jadi sekitar sebulannya sekitar 2-3 gitu ya? Iya, antara 2-3 yang menikah. Kalau yang meninggal masih dirayakan maksudnya masih didoakan secara Katolik? Semuanya didoakan secara Katolik, malah ini yang paling banyak. Setiap hari pasti ada 2 atau sampai 4 yang meninggal. Iya. Berarti orangnya berkurang dong ya sebetulnya. Berkurang, secara statistik pastinya berkurang. Tempat Romo Adi ini kan daerah atau dusun ya, katakanlah desa ya. Berarti orangnya sebetulnya mungkin berkurang karena pindah atau memang karena sudah tua? Nggak mau punya anak atau gimana sih? Yang generasi lama sudah tua-tua dan banyak yang meninggal, sementara yang pasangan-pasangan baru menikah ini anaknya sedikit, mereka tidak mau memiliki anak yang banyak, dan juga sedang berkembang di sana ya child free dan sebagainya, itu sudah hal yang wajar. Child free itu sudah hal yang wajar. Hal yang wajar di sana. Bagaimana Romo bisa memberikan homili tentang child free supaya kita tetap Katolik? Ini betul-betul suatu tantangan berat. Jadi semua isu moral di sana itu terjadi. Semua isu Misalnya moral. isu moral apa? Ya, Nggak mau punya anak. terlalu kemudian LGBT dan sebagainya itu semua ada. Di sana ada. Dan biasa. Dan itu hal yang normal wajar di sana. Ini yang sebetulnya menjadi tantangan bagi kita, bagi kami. Bagaimana gereja tetap bersuara, tetapi tanpa harus ofensif, tanpa harus menyakiti ya. Ini yang perlu dipelajari. Tanpa harus memarginalkan. Betul, ini sesuatu tantangan yang berat bagi kami ya di sana. Rupa-rupanya ini yang menjadi tantangan. Kalau kita di sini masih dilindungi ya, di sini, baik oleh hukum betul, maupun oleh masyarakat sosial gitu, agama, betul, mayoritas gitu ya. Di sini gereja para Romo itu masih bisa ngomong bahwa ini tidak baik, ini tidak benar, ini oke, ini tidak oke. Kalau orang di sana gimana gerejanya apakah? Tidak bisa ngomong segamblang itu. Justru kita harus hati-hati. Harus hati-hati dan kemudian lebih merangkul. Ya, dalam apa tanda kutip konsekuensinya kalau kita nggak hati-hati misalnya Romo? Ya di sana rata-rata orang Eropa itu tahu hukum, sadar hukum, maka mereka bisa menggunakan piranti hukum untuk ya mungkin melaporkan romonya. Bisa jadi kalau khotbah-khotbah kita terlalu ofensif, ya mereka bisa menyerang. Dianggap mendiskreditkan orang-orang tertentu ya. Betul. Dan kalau Romo khotbah berarti isinya melulu soal iman atau hidup sehari-hari bisa? Saya lebih banyak lebih mengulas ke kitab suci, lalu kemudian prakteknya dalam kehidupan sehari-hari harus diterapkan seperti apa. Saya mencoba untuk berkhotbah secara simpel saja sih di sana, tidak mengarah ke satu topik isu moral tertentu karena di sana jadi lebih general, lebih umum general, gitu ya. Ya. Tentang anak-anak Romo. Di sana masih banyak anak-anak yang datang ke gereja Romo? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Di antara anak-anak itu apakah bisa seakrab antara anak-anak dengan para imam atau suster di Indonesia misalnya? Karena di sana pernah terjadi sejarah yang kurang baik
antara gereja dengan anak-anak ini, Para pelaku ya. para ya kita sebut saja sexual abuse ya, atau pernah mendengar mungkin soal pedofilia. Jadi hal ini itu memang hal yang agak-agak kelingi, hal-hal yang agak-agak gimana gitu ya. Tapi kami merasa bahwa kami bisa dekat dengan anak-anak asalkan kami sungguh-sungguh melakukan pendekatan dan pengenalan yang lebih dalam. Jadi kami hadir itu orang tua juga harus ada di sekitar mereka. Tapi misalnya boleh nggak misalnya menyentuh mereka, karena kami dengar kan agak horor nih di sana ya, betul. menyentuh, menggendong atau mungkin memegang pipi atau apa gitu. Atas izin dan sepengetahuan orang tua mereka boleh, dan mereka harus lihat betul. Itu bisa diizinkan dan masih oke. Kalau Tapi mereka sudah rasanya welcome gitu ya. Betul. Kalau sudah welcome, kalau sudah kenal dengan Romonya, kebanyakan mereka it's okay Romo, kamu boleh mengelus itu boleh. Tapi kalau belum kenal, belum apa-apa, itu mereka memang melihat oh ini kurang pas ini gitu mereka. Saya pernah tinggal selama kurang lebih 1 malam di sana ya, di tempatnya Romo, dan tinggal di tempat sebuah keluarga. Keluarga ini sudah merayakan ulang tahun perkawinan ke-50 tahun. Apakah ini sesuatu yang langka atau memang orang sana tipe-tipe yang menikah dengan usia panjang gitu Romo? Langka sebetulnya ya, karena angka perceraian juga banyak di sana. Angka perceraian cukup banyak, tapi bisa dipastikan begini. Jadi tahapan mereka menikah itu mungkin masih sedikit beda dengan kita yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu kan pacaran, belum serumah ya, menikah baru hidup serumah. Kalau di sana biasanya orang sudah hidup serumah dulu cukup lama, baru kemudian mereka menikah di secara negara dan gereja, dan setelah itu mereka ya secara resmi sudah hidup berumah tangga seperti itu. Kalau usia perkawinan mereka sampai lama 50 tahun itu berarti cukup diacungi jempol karena banyak sekali angka-angka perceraian dan sebagainya. Ya. Tapi anak-anaknya sudah tua, lalu orang tuanya juga masih bersama, itu sangat menyenangkan ya. Waktu itu saya tinggal di satu rumah yang kebetulan seperti itu, makanya saya tanya karena memang isu-isu seperti ini itu masih akan terus berlanjut terutama di Eropa dan negara-negara maju ya. Yang menarik di sana apa Romo? Mungkin ada satu cerita menarik buat kami gitu daripada persoalan-persoalan aja. Kalau di Eropa secara khususnya ya, saya merasakan kehadiran para Romo itu ternyata sungguh dirindukan, diharapkan. Mereka itu ternyata juga kendati di masa lalu ada begitu banyak problem terkait dengan gereja dan imam juga, tetapi kehadiran seorang imam tetap dibutuhkan. Dan kedatangan saya khususnya sebagai orang Indonesia di sana, mereka juga welcome, mereka juga sangat merasa bersyukur bahwa masih ada orang yang mau datang melayani kami. Itu yang perasaan itu saya sungguh merasakan. Terasa ya? Terasa betul. Jadi mereka sangat welcome. Welcome, menerima. Panggilannya apa? Per Adi ya? Per Adi. Iya, Per Adi. Jadi mereka manggil Romo tuh Per gitu. Ya, Per. Dan Per Adi ini terkenal karena dia juga pembawaannya gembira, kemana-mana membuat vlog, membuat dokumentasi gitu. Mereka itu tipikal yang bisa welcome nggak sih kalau di video, di apa gitu? Kita harus izin dulu sih. Tidak seperti di Indonesia, kita sebebas di Indonesia bikin video langsung aja gitu ya. Di sana harus ngomong dulu, boleh nggak saya ambil videonya, boleh nggak saya foto itu. Di sana memang harus ada. Tapi senang ya, mereka bisa kelihatan Romo juga suka ke keluarga-keluarga, makan bersama, Romo membuat dokumentasinya, dan itu sangat menyenangkan. Apa pesan buat kaum muda yang suatu ketika mungkin menjadi imam dan kemudian berkarya di Prancis atau berkarya di daerah-daerah misi Eropa seperti itu? Saya berharap untuk kaum muda ya, bukalah hati, tetaplah terinspirasi oleh sabda Tuhan, dan senantiasa menjaga aroma rohani, menjaga selera rohani, tetaplah sering berdoa. Dan saya rasa dengan melalui doa-doa dan olah rohani ini, teman-teman akan bisa menangkap apa yang dimaksudkan Tuhan, termasuk barangkali ada yang terpanggil menjadi seorang misionaris seperti saya ini, atau seperti Romo Erwin juga misionaris juga.
bekerja sudah melalang buana di mana-mana. Itu adalah bentuk wujud dari bagaimana kita menanggapi panggilan Tuhan. Baik, terima kasih Romo Adi untuk pengalamannya dan sekilas bagaimana situasi gereja Katolik di Perancis, di daerah pedesaan, dan kita bisa melihat masih ada orang-orang yang sangat membutuhkan iman untuk dipelihara dan untuk didampingi. Semoga Tuhan memberkati, sampai jumpa dalam podcast yang lain dan juga dalam peristiwa Star Issue yang lain. Tuhan memberkati.